Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan fasal tentang dosa-dosa lisan. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang dosa lisan yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan masalah talak atau cerai. Jadi dalam talak itu ada dosa, yaitu yang diistilahkan oleh para fuqaha ahli fikih dengan at-talaqu al-bid'iyyu, talak bid'ah. Jadi talak itu ada dua, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Maka termasuk dosa lisan itu seorang suami yang mentalak istrinya tapi dengan bentuk talak yang bid'ah. Jadi hati-hati ya, talak bid'ah. Bagaimana itu talak yang bid'ah atau bid'i, at-talaqul bid'i? Itu seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi istri itu sedang haid atau nifas. Itu hukumnya haram. Jadi suami itu kalau mau mentalak istrinya harus dipastikan istrinya tidak sedang haid atau sedang nifas. Kalau sedang haid atau nifas itu hukumnya talaknya haram. Paham nggih? Haram. Atau seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi suci, tidak sedang haid misalkan, tidak sedang nifas, tapi dia sudah mencampuri, sudah mengumpuli, ini talaknya juga haram. Maksudnya, maaf ya, misalkan malam harinya dikumpuli, paginya ditalak, itu hukumnya apa? Haram. Makanya sebelum mentalak harus belajar ilmu talak dulu ya. Sudah mentalak belum belajar ilmu talak ya, ternyata haram talaknya. Jadi seorang suami itu haram mentalak istrinya walaupun dalam kondisi suci, tidak sedang haid atau nifas, tapi sebelumnya sudah dikumpuli, sebelumnya dikumpuli dulu. Ini juga haram, hukumnya haram. Termasuk talak bid'i atau talak bid'ah itu yang lain adalah seorang menikahi perempuan yang sedang hamil dari zina, kemudian dia kumpuli si wanita itu, istrinya itu, kemudian dia talak sebelum istrinya melahirkan anak hasil zinanya. Ya, ini juga haram. Talak ini hukumnya apa? Haram. Seorang laki-laki menikahi perempuan dari zina. Nanti ada persoalan ya tentang masalah sahkah menikahi perempuan yang hamil karena zina. Misalkan si A laki-laki, B-nya perempuan. Karena mungkin pergaulan bebas mungkin ya, atau pacaran, kemudian si B ini perempuannya ini hamil, terjadi hubungan di luar nikah kemudian hamil. Bolehkah laki-laki yang menghamil itu menikahi dia dalam kondisi si wanita sedang hamil, atau sah enggak pernikahannya? Jawabnya sah. Jawabnya apa? Sah. Menurut jumhur
mayoritas atau bahkan hampir seluruh ulama 4 madhab. Jadi ada pemahaman di masyarakat kalau menikahi perempuan yang sedang hamil karena zina itu tidak sah, itu salah, keliru gitu ya. Yang benar sah. Sebab apa? Sebab wanita yang hamil dari zina itu tidak punya masa iddah. Oke? Tidak punya masa iddah, karena masa iddah perempuan hamil yang sampai melahirkan itu adalah hamil dalam pernikahan yang sah. Sedangkan wanita zina itu kan tidak nikah, dia hamilnya bukan karena pernikahan yang sah, sehingga ketika dia berzina hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamili, maka pernikahannya sah. Paham sini? Paham ya? Dan justru walaupun bukan karena atau bukan dalam rangka kita membenarkan perbuatan zinanya, itu kita justru sebisa mungkin kalau terjadi kasus seperti itu segera dinikahkan malahan. Kalau bisa ditutupi, jangan ada yang tahu kalau ini hamil karena zina. Jadi kalau sudah ini sudah telat, sudah langsung dinikahkan saja untuk menutup aib keluarga. Gak usah diumumkan zinanya atau hamil di luar nikahnya, gak usah diumumkan karena itu aib. Aib itu harus ditutup. Tahu-taunya masyarakat ini sudah nikah terus punya anak gitu aja, padahal sudah zina sebelumnya, sudah hamil, sudah telat, haidnya sudah telat. Mungkin lain waktu saya jelaskan lebih detail ya, bahwasanya pernikahan, menikahi perempuan yang hamil karena zina itu walaupun dalam kondisi hamil itu hukumnya sah. Namun nanti masalah anak, nasab anak, apakah anaknya itu bisa dinasabkan ke bapaknya? Terus nanti kalau anaknya hasil zina itu perempuan, apakah bapaknya nanti bisa jadi wali nikah, itu masalah lain. Jadi kalau anaknya itu nanti lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, karena bapaknya itu bukan bapaknya secara nasab ya, hanya bapak karena ubuah tiniyah. Jadi ubuah tiniyah, bapak karena air mani saja, penciptaan. Cuma untuk nasabnya nggak bisa dinasabkan ke bapaknya. Jadi nanti yang menikahkan kalau anak perempuan yang zina itu perempuan, maka bapaknya tidak bisa jadi wali nikah. Paham ya? Nggak bisa jadi wali nikah. Ya, siapa yang menikahkan? Ya hakim, penguasa. Kalau di Indonesia ini lewat siapa? Kepala KUA, Pak Naib, kepala KUA. Jadi hadisnya kan begitu, bahwasanya penguasa itu adalah waliyun liman la waliyalah. Wali bagi orang yang tidak punya wali ya penguasa. Tapi sebagian ulama memberikan penjelasan lebih detail lagi. Kalau pernikahannya itu terjadi, pernikahan karena zina itu terjadi sebelum usia 6 bulan kandungan, itu bisa dinasabkan ke bapaknya. Saya ulangi, kalau pernikahan antara laki-laki perempuannya hamil karena zina itu tadi dinikahkan sebelum usia 6 bulan kandungannya, maka si anak hasilnya nanti bisa dinasabkan ke bapaknya. Jadi sebenarnya maaf ya, saya tidak istilahnya itu melegalisasi ataupun membenarkan perbuatan zina dan hamil di luar nikah, itu jelas haram dan termasuk dosa besar. Cuma apa yang terjadi di masyarakat kita, para orang tua kita kalau melihat kasus seperti itu kemudian segera dinikahkan, itu punya fikih Pak. Ternyata mereka itu paham fikih, walaupun mungkin nggak belajar fikih, tapi karena mungkin dari para kiai, dari para ustadz, para duat di situ mengerti fikih, kemudian segera dinikahkan saja, itu benar, itu sudah benar. Karena nanti kalau sudah masanya terlalu panjang, nanti nggak bisa dinasabkan ke bapaknya.
Paham ya? Jadi monggo kalau kita melihat kasus seperti itu, pertama ditutupi saja aibnya, karena itu aib keluarga, hukumnya haram diumbar. Dan kita yang tahu harus pura-pura tidak tahu, jangan malah diceritakan kemana-mana. Itu loh fulan tangga saya itu hamil di luar nikah, lah itu tidak boleh. Ya biar saja, itu kita tahu tapi pura-pura apa? Tidak tahu. Jadi banyak kondisi kita ini harus pura-pura tidak tahu. Salah satunya itu, ya, pura-pura tidak tahu saja. Jangan malah diceritakan, disampaikan kemana-mana. Ya, pura-pura tidak tahu. Maaf, Pak. Kalau yang menikah itu bukan yang menghamili gimana? Kalau yang menikahi bukan yang menghamili misalkan, karena yang menghamili tidak mau tanggung jawab, laki-laki lain itu sah nggak pernikahannya? Jawabnya sah juga, boleh. Walaupun saya mengatakan ada ulama yang tidak membolehkan, tapi kami mengikuti pendapat yang membolehkan. Walaupun si wanitanya masih kondisi hamil ya. Kalau sudah selesai hamil tuh pembahasannya gampang. Boleh enggak dinikahi kalau sudah melahirkan? Ya jelas boleh. Yang jadi titik tengkar itu kan karena masih kondisi hamil itu. Kalau sudah melahirkan gampang, hukumnya gampang, jelas boleh. Kan yang jadi titik permasalahannya ketika wanita itu masih kondisi hamil, belum melahirkan, dinikahi oleh yang menghamili boleh, dan oleh yang laki-laki lain yang bukan menghamili juga boleh menurut pendapat yang kami ikuti, yakni sebagian para ulama Syafi'iyah dan selainnya. Paham sini? Paham ya? Tapi di sini saya ulangi, tidak untuk melegalisasi dan meremehkan perbuatan dosa berzina atau pergaulan bebas, itu tetap haram, maka harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya perbuatan seperti itu. Dan semoga anak turun kita dihindarkan dari hal itu. Ya. Tapi ya itu maksiat ya, maksiat itu maksudnya bukan syirik, artinya kita kalau ada kasus seperti itu ya jangan keras-keras, artinya kan itu tetap haram, cuma ya jangan diceritakan kemana-mana. Kalau kita mendengar kita harus pura-pura apa? Tidak tahu, jangan disampaikan, tahu-tahu nanti anaknya lahir gitu aja. Kok tidak masuk akal ini, baru nikah kok sudah cepat sekali lahir, ya sudah nggak usah dipikir. Nggak usah cari-cari berita ini dari mana, jangan-jangan malah suudzon nanti. Karena itu aib saudara kita sesama muslim, sesama muslimah. Kewajiban kita apa? Menutupi aib tersebut. Kalau ditanya nggak tahu saya, itu aja. Pura-pura tidak tahu. Itu ya talak bid'i, talak yang haram. Mentalak istrinya dalam kondisi sedang haid atau nifas tadi. Yang kedua, mentalak istrinya dalam kondisi suci tapi sudah dijimai, itu juga bid'i, haram. Atau menikahi perempuan yang hamil karena zina, kemudian dia kumpuli, kemudian dia talak dalam kondisi istrinya itu belum apa? Melahirkan. Jadi gini, kalau ada laki-laki entah yang menghamili atau bukan menghamili menikahi perempuan yang hamil karena zina, ya sudah dikumpuli, dikumpuli anaknya belum lahir sudah ditalak. Ini hukumnya apa? Haram. Kalau mau mentalak biar lahir dulu anaknya. Paham nggak di sini? Paham ya? Ya. Terus begini, tiga kondisi talak yang haram tadi, walaupun secara hukumnya haram, tapi secara tinjauan apakah talak itu jatuh sah atau tidak, maka talaknya tadi tetap sah dan jatuh gitu loh. Maksudnya kalau ada seorang laki-laki suami mentalak istrinya dalam kondisi sedang haid, talaknya haram tapi secara hukum jatuh dia, ya sudah jatuh, bukan jadi sudah kena talak itu. Jadi ada dua sisi ya, sisi lain itu hukumnya haram, berdosa, tapi sisi lain tetap apa? Jatuh talaknya. Jadi mungkin ada ya, di masyarakat itu kadang para suami itu nggak peduli di mana dia, pokoknya talak, pengen talak gitu aja, nggak ngerti hukum seperti ini. Mungkin sedang haid istrinya, sedang nifas baru melahirkan udah ditalak gitu kan. Ya.
atau mungkin sudah suci tapi dia jima'i malamnya, paginya dia apa? Dia talak. Enggak peduli, enggak paham hukum fikih itu. Ya dia berdosa tapi talaknya tetap apa? Jatuh, tetap dianggap jatuh. Dan hati-hati ya, talak itu nanti agak ribet. Kalau talak itu kan ada dua Pak, ada talak bain sugro dan bain kubro. Jadi hati-hati. Gini ya, talak itu kalau seorang suami menjalurkan talak kepada istrinya, maka syarat bisa rujuk kembali ke istri itu harus di masa iddahnya. Enggak perlu nikah lagi. Kalau masih di masa iddahnya, masa menunggu, itu enggak perlu nikah lagi, bisa dirujuk. Paham ya? Tapi kalau sampai masa iddah enggak dirujuk, itu namanya talak bain sugro. Caranya bagaimana? Nikah lagi, ya akad nikah lagi, pakai mahar mas kawin lagi. Itu bain sugro. Karena apa? Karena setelah dia talak tidak segera dirujuk sampai masa iddahnya habis. Kalau bain kubro itu suami mentalak istrinya 3 kali, yang ketiganya kan nggak bisa dirujuk nih, walaupun di masa iddah nggak bisa. Itu bain kubro, talak sekali dirujuk masih bisa kan, talak 2 kali dirujuk lagi, talak ketiga itu nggak bisa dirujuk walaupun di masa iddah, itu namanya bain kubro. Kalau sudah bain kubro ini, bagaimana untuk kembali ke istri? Ini susah, karena si istri kita itu mantan istri sebenarnya, mantan istri itu harus dinikahi oleh laki-laki lain ya dalam pernikahan yang sah. Kemudian setelah itu wanita itu sudah dikumpuli oleh suaminya, dan suaminya itu saat mengumpuli sampai keluar sperma, setelah itu baru ditalak, talak yang sah, kemudian baru bisa dinikahi oleh mantan suaminya. Makanya hati-hati dari mentalak istri. Kalau sudah 3 kali itu sulit, namanya bain apa? Kubro. Talak 3 itu bagaimana maksudnya? Bisa sekali dalam majelis, bisa dalam kesempatan lain. Umpamanya bulan ini ditalak, mana berarti talak pinten? Talak 1. Bulan depan ditalak lagi, berarti talak 2. Bulan depannya lagi ditalak, berarti talak nomor 3. Ini kalau sudah talak ketiga ini nggak bisa dirujuk walaupun di masa iddah, itu namanya bain kubro. Syaratnya sudah saya tadi, dinikahi oleh laki-laki lain dengan syarat yang sudah saya sebutkan. Atau talaknya itu, pengucapan talak itu 1 majelis langsung, kamu tak talak, kamu tak talak, kamu tak talak, itu jatuh 3 bukan 1. Atau wes kamu tak cerai 3 kali, ini jatuh berapa? 3. Itu sudah bukan istrimu. Nggak boleh kumpul, nggak boleh satu rumah, nggak boleh saling melihat aurat, karena itu sudah bukan istrimu. Kalau sudah 3 kali di majelis. Dan mentalak istri 3 kali dalam satu majelis itu adalah jatuh 3 menurut kesepakatan 4 madhab. Ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. 4 madhab sepakat jatuhnya 3 bukan 1. Ada sebagian ulama atau minoritas segelintir ulama yang menyatakan jatuh 1, tapi ini tidak kita pakai. Kita mengikuti 4 madhab yang menyatakan berapa jatuh berapa? 3. Jadi saya cerai, kamu saya cerai, itu 3 kali jatuh berapa? 3 bukan 1. 3 bukan 1. Kita mengikuti jamaahirul ulama, jumhur dan 4 madhab. Karena apa? Karena al-haqqu la yakhruju, ya, kebenaran itu tidak akan pernah keluar dari 4 madhab. La yakhruju min madhahib al-arba'ah, kebenaran itu tidak akan keluar dari 4 madhab. Kita percaya saja karena mereka itu para ulama mujtahidin, imam-imam besar di zamannya. Termasuk yang berpendapat talak 3 jatuh 1 itu yang tidak kita pakai,
dan layu tabar tidak dianggap. Itu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berpendapat 3 dalam satu majelis jatuh 1, tapi ini kita tidak pakai karena itu mukhalafatu madzahibil arba'ah, menyelisih 4 madhab sekaligus, jadi kita tidak pakai. Paham sini ya? Paham? Nah ini penting belajar talak ya. Tapi saya tidak ini ilmu bukan untuk terus dipraktekkan terus nanti kita talak istri kita, enggak. Nikah itu kalau bisa sekali saja Pak. Nikah itu berapa? Sekali saja. Sekali dan apa? Ya jelas nih sekali. Sekali dan satu saja gitu maksudnya. Sekali dan satu saja. Tapi kalau mau nambah ya silahkan. Tapi saya sekali saja. Sekali dan satu saja. Ya. Jadi walaupun poligami ya atau ta'addud az-zaujat itu hukumnya mubah ya. Dalam Islam hukumnya mubah. Boleh. Poligami itu boleh, tapi bukan sunnah Pak. Ada yang beranggapan poligami itu sunnah, keliru. Nanti lain waktu saya akan sampaikan itu. Kesalahpahaman sebagian kaum muslimin yang menganggap poligami itu sunnah. Bukan sunnah tapi mubah, boleh, bukan sunnah Rasul. Saya akan buktikan ya dengan dalil-dalil argumentasi yang detail karena saya punya tulisan itu, bahkan sudah dicetak bukunya, bahwa poligami itu bukan sunnah tapi mubah. Tapi kok banyak orang yang bilang sunnah ya Pak? Lah itu salah. Sunnah Rasul, poligami sunnah Rasul. Enggak, mubah bukan sunnah, mubah. Nanti akan saya jelaskan lain waktu ya, enggak cukup. Insyaallah nanti saya jelaskan bahwa poligami itu hukumnya mubah, bukan sunnah, bukan sunnah Rasul. Wah sunnah Rasul dulu bahwa poligami nambah istri, wah, semangat nih. Sunnah Rasulnya yang disemangati cuma itu tambah istri. Kalau enggak tambah istri malam Jumat tok itu sih semangat ya sunnah Rasul ya. Giliran tahajud enggak kemana-mana, enggak ngomong sunnah Rasul ya, pas sholat tahajudnya, tapi nek pas tambah istri sama malam Jumat ya sunnah Rasul ya. Enggak ya, jadi yang benar poligami itu hukumnya mubah bukan sunnah. Banyak kekeliruan dalam memahami dalil, nanti lain waktu saya jelaskan. Nah, maksud saya begini, poligami itu hukumnya cuma boleh ya, artinya ketika seorang akan poligami silahkan saja, tapi mohon untuk dipertimbangkan secara matang, pertimbangannya yang matang, jangan gerusa-gerusu, karena harus diingat bahwa poligami itu bukan sederhana. Tambah tanggung jawab, tambah konsekuensi, gitu, tambah persoalan di hadapan kita itu sudah menunggu banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak tanggung jawab dan konsekuensi yang begitu besar. Ya keadilan, ya nafkah, ya giliran, ya pendidikan anak dan lain sebagainya. Jangan dibayangkan enaknya tok. Lah orang kalau poligami yang dipikir enaknya, tapi lupa tanggung jawabnya gitu. Lah jangan sampai kemudian seorang poligami sebelumnya sudah bahagia dengan istri dan anaknya, sudah bahagia, tapi gara-gara poligami malah kadang berantakan gitu. Ya kalau sampai tidak percaya silahkan coba. Tapi nanti kalau ya Ustadz berat banget ya, jangan ngomong ke saya sudah ngomong kok ya. Saya sudah ngomongi. Jadi karena yang saya amati, maaf yang terlalu gencar ngomong poligami itu bayangkan enaknya tok Pak. Dia belum tahu kalau setelahnya itu loh tanggung jawabnya, beratnya, konsekuensinya. Misalkan nanti anak pertama anaknya 6 gitu, istri pertama anaknya 6, istri kedua anaknya 6, sudah berapa? 12. Sudah ke-11an gitu. Mau tambah lagi anak istri ketiga 6, berarti berapa? 18. Silahkan.
Tapi kan nanti harus hak tentang hak rumah, hak nafkah, kewajiban menafkahi istri, anak, pendidikannya itu kan nanti luar biasa. Makanya saya pernah mendapatkan statement pernyataan seorang ulama Syafi'iyah, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, itu belum mengatakan bahwa yang lebih afdal itu seorang kalau tidak mendesak dan tidak dzarurah, itu yang lebih utama adalah monogami, satu istri saja. Itu lebih utama karena belum melihat dari si konsekuensi dan tanggung jawabnya. Jadi merealisasikan kebahagiaan dengan satu istri itu lebih realistis daripada merealisasikan kebahagiaan dengan 4 istri. Loh, tapi itu Ustaz, kok yang poligami 4 istri itu kok kelihatannya bahagia? Kelihatan di mana? Di media sosial. Lah itu yang difoto, yang ditampakkan yang bahagia-bahagia tok, Pak. Dia share di Instagram, di Facebook, itu yang bahagia. Nggak mungkin pas ribut-ributnya di-share di media sosial. Lah kita menilai orang poligami bahagia 4 istri, lah dari media sosialnya. Ya pas ributnya itu kan nggak di-share di media sosial. Pas banting piringnya juga nggak di-share di media sosial. Nah, jadi menilai orang itu nggak bisa, Pak, dari media sosial. Itu luar biasa ya. Sampai seorang ulama juga Syafi'iyah menyatakan bahwa saya lupa dari Syafi'iyah atau Malikiyah, saya nggak bawa pembahasan masalahnya yang poligami. Seorang menyatakan, ulama ini bukan saya, ulama menyatakan kalau seandainya dengan poligami itu kamu akan membuat apa istilahnya itu, membuat sedih istrimu, ya, membuat sedih istrimu, maka ketika engkau meninggalkan poligami, tidak berpoligami, walaupun bisa dan memungkinkan, karena mungkin dia kaya, karena mungkin dia bisa secara ekonomi dan sebagainya, kamu meninggalkan itu lebih baik dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama menyatakan gitu. Seandainya kamu dengan poligami itu membuat istrimu sedih, dalam kondisi kamu memungkinkan untuk poligami, maka ketika kamu meninggalkan itu, maka itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu telah membahagiakan istrimu. Ya, membahagiakan apa? Istrimu dengan kamu tidak poligami. Karena idkhalus surur 'alal muslim, memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim, itu berpahala besar, apalagi muslim itu istri kita sendiri. Paham ya di sini ya? Ya, jadi sini saya tidak memprovokasi juga tidak menghalang-halangi, ya, itu dikembalikan ke masing-masing. Cuma secara ilmu memang seperti ini yang kita dapatkan dari para ulama kita rahimahullahu taala. Sebenarnya saya mau menyampaikan masalah macam-macam masa iddah perempuan ya, tapi karena waktu tidak cukup, insyaallah mungkin lain waktu saya akan sampaikan tentang masa iddah wanita itu macam-macam. Ada yang sampai melahirkan, ada yang 3 kali masa suci, ada yang haid dan lain sebagainya. Insyaallah lain waktu kita sampaikan pembahasannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kajian kita dari kitab Sulam Taufik pagi hari ini jadi berkah kita sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.